Afdol gak sih kalau misalkan kita ngobrol tapi belum kenal namanya satu-satu? Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sepi, welcome to the very first episode of Sepi, program podcast perdana dari Santri kita yang bakal jadi ruang ngobrol santai tapi tetap deep, tempat dimana kita ngulik kisah para santri berprestasi yang gak cuma ngejar langit tapi juga tahu cara tetap berpijak di bumi. Kenalin, aku Dia Al-Haifa, dan di debut episode kali ini kita langsung ngebawa tema yang as epic as it sounds, Spectrum of Rocket. Yes, kita bakal ngebahas gimana santri bisa jadi kayak roket. Oh my god! Wow! Masa tinggi lewat prestasi, menembus batas sense dan ide, tapi tetap punya gravitasi yang namanya akhlak, realita, dan rasa rendah hati. Bayangin aja santri yang gak cuma sibuk ngitung rumus, tapi juga ngulik makna hidup. Berprestasi di langit sense, tapi tetap nyentuh tanah dengan akhlak dan rendah hati. Of course, gak mungkin dong kalau kita cuma ngobrol sendirian. Udah hadir bareng kita beberapa santri luar biasa yang berhasil mengukir prestasi di dunia lomba karya tulis ilmiah, atau yang sering kita sebut LKTI. Mereka ini dikenal sebagai cara berpikirnya yang critical yet curious, scientist-minded tapi tetap grounded, a perfect combo of brain and soul. So buckle up Sobat Sepi, karena kita bakal ngobrolin gimana caranya santri bisa tetap humble while reaching for the stars. Let's like the view, start the story, and welcome to Sepi, sesi menginspirasi, tempat suara kecil bisa punya gema besar. Halo Kak. Hai. Gak afdol gak sih kalau misalkan kita ngobrol tapi belum kenal namanya satu-satu? Iya benar. Jadi kita minta kenalan dulu dari yang paling kiri. Aku ya? Iya. Aku. Jadi nama aku Dewi Farah, aku dari kelas 12 Sains 1. Ya, perkenalkan, nama aku Stina Kuroto Ain, biasa dipanggil Nina. Sama kayak Dewi, aku dari kelas 12 1. Dan aku namanya Naila Alifa Putri, biasa dipanggil Naila. Aku sama kayak mereka berdua dari kelas 12 Sains 1. Oke, jadi kita udah kenalan dari nama-namanya dulu nih. Nah, aku tuh punya beberapa biodata singkat dari tiga kakak-kakak ini. Jadi FYI nih ya, tiga kakak ini merupakan sepuh-sepuh dari Santri. Tiga-tiganya itu full 2 periode tuh menjabat sebagai Santri. Nah, dari salah satu kakak ini ada yang pernah menjabat sebagai presiden Santri, yaitu Mbak Nina. Terus di sini aku mau nyebutin ada beberapa prestasi yang sempat diraih sama kakak-kakak ini. Pertama dari Mbak Nina, sempat meraih 30 besar Maires, Hitubah ELP juara 3, audisi Dai Tebu Ireng juara 1, finalis Galaksi 2024 dan finalis Galaksi 2025. Untuk Mbak Dewi, Musabakoh Qiraatul Kutub juara 2 dan speech juara 1. Mbak Naila 120 besar Maires dan baca cipta puisi. Nah, kakak-kakak ini kemarin baru aja berhasil masuk ke 10 besar lomba galaksi yang diadain sama Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa atau UKIM UNESA. Jadi apa sih judul KTI yang dibawa ke lomba galaksi UNESA tahun 2025? Oke, jadi kemarin itu kita ke UNESA dengan membawakan judul dari penelitian kami, yaitu dengan judul Joy, Journey of You, aplikasi berbasis Android sebagai solusi menghadapi gangguan kesehatan mental akibat FOMO. Seperti itu. Wah, dari judulnya itu ada FOMO, di mana FOMO ini tuh lagi marak-maraknya di anak Gen Z sekarang. Iya, benar. Kira-kira apa sih alasan ngambil judul itu dan kok bisa muncul ide kayak gitu dari mana? Oke, jadi cerita awal mulanya nih, sebelumnya dari kami sendiri, dari saya sendiri juga, itu seringnya tuh sebenarnya nulis di ranah sains. Nah, tapi waktu itu dapet rekomendasi atau saran dari guru pembimbing, coba yuk kita ganti ke ranah sosial. Sekali-kali coba, karena sosial tuh judul-judulnya tuh banyak yang lucu, menarik, eye-catching, jadi kita penasaran buat nyoba, dan juga sepertinya bakal jadi pengalaman baru karena seringnya kan nulis di ranah sains. Akhirnya kita coba cari masalah yang lagi hype tentang sosial, fenomena-fenomena sosial yang lagi hype, yang lagi tren, kita cari, akhirnya ketemu salah satunya FOMO. Dan
For your information ya guys, jadi ketika kita menulis itu bisa berangkat dari dua hal. Bisa cari masalahnya dulu atau kita cari solusinya dulu. Jadi ketika kita mau dari masalah, berarti kita cari masalahnya, setelah itu kita cari solusinya apa. Nah, bisa juga dibalik, kita udah nemu solusi, kita punya, misal kita tahu nih A itu berpotensi untuk menyembuhkan B. Maka dari itu kita akhirnya nyari kira-kira masalah apa ya yang bisa disolusikan dengan A ini gitu. Nah, kebetulan kita mengambilnya dari masalahnya dulu, setelah itu kita dapat oh FOMO ini lagi hype di kalangan Gen Z. Nah, setelah itu kita pikir-pikir kira-kira FOMO ini dikemas dalam hal apa yang bisa menyelesaikan kerana generasi muda. Karena generasi muda ini itu sangat terdekat dengan handphone, makanya kita mikir kira-kira apa ya yang benar-benar bisa membantu menyembuhkan mereka dari FOMO istilahnya, tetapi tidak mengganggu hal yang sering mereka gunakan, handphone, gadget, laptop, dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba masuk di ranah handphone. Apa yang menjadi khas dari handphone? Banyak software aplikasinya. Jadi akhirnya kita pilih gimana kita buat aplikasi yang bisa menyembuhkan FOMO. Akhirnya kita rancang solusinya. Dan kita prinsip awalnya yang penting mereka tahu dulu mereka ini FOMO atau tidak. Nah, ketika mereka punya kesadaran, maka akan terjadi gairah untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya kita fokus aplikasi ini untuk deteksi FOMO terlebih dahulu untuk tahap awalnya. Nah, ini juga fun fact-nya ya dari kita sendiri. Dan bagaimana cara kita ngembangin ide terkait FOMO, itu kita talk with GPT gitu. Nah, ini fun fact, dan kadang di beberapa daerah atau beberapa konteks GPT itu masih menjadi hal yang tabu, atau AI, Artificial Intelligence, itu jadi hal yang tabu buat dibahas. Karena AI, GPT pasti akhirnya nggak bisa bikin kita brainstorming atau mengembangkan pikiran kita. Tapi di era ini justru kita itu harus bisa berteman dengan AI atau memanfaatkan GPT sebaik mungkin. Salah satunya dengan cara seperti itu. Jadi menggunakan GPT bukan berarti kita minta dibuatin karya ilmiah, judulnya gini-gini dibuatin, enggak. Tapi kita berusaha talk with GPT-nya. Kira-kira FOMO ini penyebarannya udah seberapa? Terus grafik sosmed yang paling sering digunakan apa? Kenapa itu sangat penting? Karena GPT mau punya source atau sumber yang banyak banget. Bahkan di luar negeri pun juga dia tampung gitu. Jadi makanya Talk with GPT itu juga bisa mengembangkan ide-ide kita. Jadi jangan menganggap AI sebagai musuh, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI sebagai teman dari kita untuk berkembang. Seperti itu. Nah, terus dari hasil karya-karya kakak ini, Joy, kira-kira seberapa penting sih untuk generasi-generasi di era Society 5.0? Nah, untuk Joy sendiri kan itu sangat relevan ya, apalagi buat anak muda kayak gini yang dia itu kemana-mana tuh pasti HP dan lain-lain tuh teknologi. Joy ini tuh kita itu mengadopsi yang namanya itu REBT, Rational Emotive Behavior Technology, di mana REBT itu mengharuskan kita untuk berpikir secara rasional. Ketika anak muda atau ketika anak-anak itu sudah berpikir secara rasional, maka itu akan memberikan impact yang bagus di berbagai bidang di kehidupannya, seperti menurunnya perilaku konsumtif. Juga kita jadi tahu mana hal-hal penting yang harusnya lebih kita prioritaskan. Itu akan berimpact bagus bagi kehidupan kita dan juga untuk bangsa yang pastinya kayak gitu. Terus yang uniknya dari Joy itu kan kalau kita biasanya kalau masalah FOMO itu kan gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental kan kaitannya itu biasanya ke psikologi. Di sini itu kita juga bukan yang memutuskan antara hubungan psikologi, melainkan Joy ini menjadi alternatif lain
bagi kita buat sebagai jembatan buat psikologi itu sendiri. Jadi nggak yang memisahkan, tapi kita menghubungkan untuk membantu lebih lanjut. Juga karena ini itu bersifat teknologi dan ini itu aplikasi berbasisnya, jadi Joy itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia maupun dimanapun kita berada. Jadi itu sangat fleksibel dan sangat membantu, makanya itu berperan banget di Society 4.0 ini. Kayak gitu. Oke, keren banget bisa ngambil dari masalah di kehidupan sehari-hari buat jadi judul KTI. Nah, kita kan udah ngulik beberapa tentang Joy kan ya. Nah, gak mungkin gak sih Joy itu bisa berdiri sekeren ini sekarang tanpa ada sesuatu di belakangnya. Nah, kira-kira bisa nggak sih ceritain hal-hal yang paling berkesan dan menantang? Pasti ada aja kan suka dukanya selama ngerjain paper. Ya, paling menantang itu ketika berada di pengerjaan bab 3. Itu kita ada kayak masalah krusial di bagian metodologi penelitian, bagaimana kita ngambil progressive sampling, bagaimana kita nentuin ini tuh pakai metode apa, dan masih banyak lagi. Dan itu tuh sampai kita emang kan awalnya kita ini seringnya tuh, kalau pengalaman pribadi aku sama Nina itu seringnya meneliti di bagian sains. Jadi kayak kita tuh melakukan eksperimen, percobaan, dan kita langsung kayak intinya gak yang pakai metode yang kuali. Jadi ini kayak metode yang baru gitu. Nah, jadi di situ ada beberapa kayak kita tuh kayak, aduh ini gimana? Ini kita tuh beberapa kali kebingungan, dan itu tuh di hamin-hamin deket pengumpulan. Dan itu bikin panik banget, dan itu kayak, aduh ini gimana? Jadi kita bingung nulisnya, dan itu kita sempat kayak pupus harapan kayak, aduh ini gimana dia wallahu alam bisawab gitu. Sempat kayak gitu sih. Jadi kayak oke lah, yang penting kita kerjain, kita ini semampunya kita, tapi kita tetap konsul tentunya karena ada pembimbingnya. Jadi enaknya di sini kita nggak yang benar-benar sendiri, kita tetap dibimbing, kita tetap dikasih saran sama beliaunya. Nah, dan ya mungkin pengalaman juga kemarin waktu pas di sana, ternyata ada juri yang komentarin ternyata metodologi penelitian kita tuh salah. Kita pakai metodologi terapan, ternyata harusnya metodologinya pengembangan, karena ini tuh aplikasi. Jadi aplikasi itu kan aplikasi yang nantinya perlu dikembangkan lagi. Jadi harusnya metodologinya pengembangan. Jadi untuk adik-adik yang lain nanti mau ngembangin judul dan lain-lain, mungkin lebih dikaji lagi, lebih teliti lagi, karena kita juga semua belajar dari kesalahan. Ya, seperti itu. Hati-hati di bab 3. Penentu segalanya ya. Iya, benar. Ternyata dari hasil usaha yang sangat keren itu, ternyata akhirnya kakak-kakak ini akhirnya bisa masuk ke 10 besar, at least jadi finalis Galaxy Unesa 2025. Terus reaksi pertama kali tahu pas masuk ke 10 besar tuh gimana? Kalau dari aku dan Nina Dewi itu awalnya kayak, kan awalnya ada 3 kelompok ya, 3 kelompok, dan itu yang 2-nya tuh masih masuk waiting list. Gak expect kalau kita ternyata masuk 10 besar itu. Aku kira kita masuk waiting list juga loh, gitu. Ternyata kita masuk 10 besar, dan emang qadarullah aja sih. Kita juga kan kayak mungkin itu hasil bersama, jadi kayak oke. Saya sempat deg-degan lagi kayak, nanti 10 besar gimana gitu. Jadi ya gitu lah. Setelah tahu masuk ke 10 besar, otomatis kakak-kakak ini bakal langsung berangkat ke Surabaya buat presentasi langsung kan. Nah, ada nggak sih hal yang paling membekas diingatan pas lomba secara langsung di Unesanya? Mulai dari siapa nih? Dari Dewi. Iya. Yang paling berkesan itu karena ini tuh kayak pertama kalinya aku ikut kayak ginian, jadi tuh ini berkesan banget, dimana ternyata presentasinya kan juga di depan dosen langsung. Itu banyak banget ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia yang termasuk 10 besar juga. Itu sesuatu yang kayak wow banget, apalagi presentasinya tuh di ruangan yang besar juga, didengarkan para yang ahli di bidangnya. Itu
Itu yang paling berkesan banget sih, bisa hadir di tempat itu dan ikut partisipasinya. Oke, dan dari aku, jadi hal yang menurutku paling berkesan di UNESA, ketika di sana itu benar-benar tersadarkan bahwa wow, dunia penelitian itu seluas dan sebesar itu, dan banyak orang di sana yang mana selain dari berbagai daerah, waktu itu kita banyak banget dapat kenalan dari Bali. Jadi waktu itu banyak banget yang dari Bali, dan kita juga berteman baik dengan yang dari Bali itu. Setelah itu, selain orang-orangnya yang beragam dan wow gitu ya, ternyata juga tersadarkan bahwa orang-orang yang ada di situ itu selain dari kita ya, itu juga sudah punya jam terbang yang tinggi. Jadi jam terbangnya itu banyak yang lebih tinggi dari kita ternyata. Sehingga ketika wow, tersadarkan ketika ternyata di situ kan memang waktu itu kita belum berkesempatan untuk menjadi pemenangnya, dan ketika tersadarkan ternyata para pemenang yang berhasil maju di panggung itu sudah punya jam terbang yang lebih tinggi dari kita. Jadi mereka itu sudah lebih dulu ada di dunia KTI daripada kita gitu. Ketika kadang kan ketika nggak menang kan kayak ya ada pasti aduh kok nggak menang gitu kan, mau menang. Tapi setelah melihat lagi nih, kita waktu itu melihat lagi yang juara 1. Ternyata ketika dianalisis, oh yang juara 1 ini tahun lalu aja udah ikut di finalnya UNESA juga, datang ke Surabaya juga, dan dia belum menang di waktu itu. Di tahun ini dia menang. Jadi kesimpulannya ternyata bahwa kemenangan pada hari ini itu bukan sebuah benar-benar keberuntungan, tapi dia itu adalah proses panjang yang sudah ada sebelum hari itu dimulai gitu. Jadi kemenangan itu memang sebuah proses, bukan hanya mengandalkan keberuntungan ataupun hoki-hokian, dia lebih dari sekedar itu gitu. Yang itu hal yang saya paling dapetin banget. Dan uniknya kita kan waktu itu belum kesempatan buat menang, tetapi banyak banget support dari lingkungan. Kan kita ada fase jalan-jalannya ya, jalan-jalan di Surabaya, dan itu banyak banget tim-tim yang luar sana, terutama yang dari Bali itu bilang ke kita bahwa kalian presentasinya keren banget, beneran diakuin, terus diceritain bagaimana mereka kagum dengan presentasinya kita karena menurutnya rapi dan suaranya itu sama, bisa mengatur sama gitu. Sampai waktu itu ibunya tuh terheran-heran kok bisa ya seperti itu. Setelah kita cerita kalau kita boarding, kita ini, ibunya menyimpulkan bahwa oh mungkin gara-gara kalian udah sehati, sejiwa, seragam, makanya volume suara yang dikeluarkan pun itu bisa sama gitu. Jadi support lingkungannya waktu itu keren banget sih. Jadinya walaupun nggak menang tapi banyak banget belajar, dan di situ akhirnya merasa bahwa oh seperti ada semesta berkata sama kita, kamu udah di jalan yang benar dan teruslah lanjut untuk menggapai kemenanganmu gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya sama kayak Dewi sama Nina. Pokoknya intinya pengalaman kemarin itu pengalaman yang luar biasa banget, berkesan banget. Kita ketemu orang-orang baru yang luar biasa. Yang di sana tuh bukan yang benar-benar kita tuh saingan gitu, enggak. Tapi kita tuh benar-benar merangkul satu sama lain. Bahkan kemarin tuh aku kepisah kabarnya sama Nina sama Nina. Aku sekabar sama mbak-mbak mahasiswa. Dan mbak-mbaknya itu benar-benar support aku dan kayak wah nanti plot twistnya kalau kita juara 1 semua gimana nih? Bener mbak-mbaknya tuh emang effort banget ya, sama kita juga. Aku ngakuin sih kalau kita udah lumayan effort gitu, tapi mbak-mbaknya tuh sampai wah belum tidur gitu kayak wow. Iya benar. Fun fact-nya juga kita di hotel tuh sampai istighosahan loh. Serius. Jadi itu bener-bener
Tapi the power of istighosa tuh bener-bener gak tahu kenapa di hari itu kita waktu itu urutan ke-7, tapi bener-bener kita melangkah ke depan tuh dalam keadaan siap. Jadi kayak udah siap, nanti pertanyaan ini jawabannya ini. Jadi alhamdulillahnya semua pertanyaan dari dosen itu nggak ada yang lost control. Wah. Semua terkontrol sama kita. Kita benar-benar udah tahu, oh jawabannya ini nanti ini gitu. Dan kayak udah tahu jurinya tuh bakal nanya itu. Iya, benar. Bahkan nih, sebelum nih kalau semisal nanti jurinya nanya ini gimana nih, terus langsung oh nanti juri gini. Pas di depan beneran ditanya. Iya, ada yang keluar. Titik kepuasannya di situ. Makanya waktu itu sempat Dewi kayaknya minimal best presentation. Sorry, gila banget itu. Iya, udah secara gimana ya. Dan itu tadi sih di hotel itu kita kepisah kamar. Dan waktu itu aku sama Dewi sekamar sama Mbak dari UB jurusan hubungan internasional, yang Naila sama Mbak UNED gitu. Jurusan apa ya? Kalau apa pokoknya itulah aku lupa. Iya, tentang sosial. Dan itu Mbak Maya benar-benar merangkul, dan di situ plusnya akhirnya kita bisa sharing tentang universitas Ya, juga. boleh gitu. Pokoknya kalau aku sendiri tuh kayak dipesanin kamu tuh lebih besok lagi kalau bisa ikut lagi dan coba lagi, dan nanti kalau misalnya nanti kuliah ya kamu ikut organisasi gini. Pokoknya kita juga disadarin gimana dunia perkuliahan tuh gimana sih, dan wah ternyata kayaknya kalau ikut organisasi tuh seru juga, bisa ngadain acara kayak gini, ngundang orang dari mana-mana. Itu kan selain pesertanya yang hebat, berarti panitianya juga hebat. Gitu. Pengalaman yang bakal membekas banget apalagi di dunia KTI. Iya, benar. Nah, pasti dari hasil semua itu gak sekedar simsalabim jadi Joy udah jadi selesai, itu kan gak mungkin ya. Nah, supaya karya tulisnya bisa stand out dan impactful, kasih kira-kira sedikit tips and trick buat teman-teman Sobat Sepi. Oke, buat Sobat Sepi, jadi ini ada sedikit tips and trick dari kita buat gimana karya tulis yang stand out dan impactful. Ya, kita juga masih terus mencari itu sebenarnya, gimana benar-benar stand out dan impactful, tapi dari beberapa pengalaman yang kita punya. Dan kita juga, aku sama Naila kebetulan di ekskul KTI sejak awal masuk SMA, kita berusaha mencari gimana caranya biar stand out dan impactful gitu. Stand out kan dalam artian menonjol kan ya. Nah, gimana caranya biar menonjol dan impactful, itu ada 3 kriteria yang bisa bikin lebih oke. Yang pertama, kita cari ide unik tapi dekat. Itu syaratnya, unik tapi dekat. Jadi manfaatkan potensi yang ada di lingkungan kita. Nggak perlu jauh-jauh yang sampai sana tapi kita nggak menguasai. Jadi kita cari hal unik yang dekat yang bisa kita jadiin KTI. Seperti misal di lingkungan kita ada potensi A, terus kira-kira di lingkungan kita itu dekat dengan apa? Misal kehidupan santri, gini-gini, itu bisa dikolaborasikan. Jadi itu tadi unik tapi dekat. Yang kedua, itu kita bikin KTI kita bisa menjawab pertanyaan what the research matters. Jadi seberapa penting penelitian ini, seberapa berimpact, dan seberapa ini bisa berkelanjutan ke generasi-generasi selanjutnya. Yang pertama unik tapi dekat, yang kedua seberapa penting penelitian ini. Jadi penelitian harus bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau tidak bisa menjawab, berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki. Yang ketiga, ini kan KTI itu pada akhirnya kita nulis, tapi pada akhirnya harus mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan kan. Berarti kita harus mengatur bagaimana kita presentasi yang benar-benar bisa kreatif, bisa bikin orang wow, oh ternyata gini ya maksud penelitiannya. Karena ketika penelitian kita bagus banget, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik,
tidak bisa mengemas dengan menarik, itu tidak akan menimbulkan kekepoan orang-orang buat bisa mendalami lebih dalam. Itu tadi, di 3 hal itu. Unik tapi dekat, yang kedua seberapa penting penelitian itu, dan yang ketiga presentasi yang harus kreatif dan menarik. Nah, selain 3 itu harus ada dasarnya dulu. Jadi kita harus benar-benar belajar menulis karya tulis ilmiah yang benar, memahami sistematikanya bagaimana, kontennya bagaimana, itu harus dikuasai dulu sebelum kita ketiga hal ini. Seperti itu. Pasti Sobat Sepi langsung tergerak, langsung tertarik buat kayak bikin KTI gitu. Tapi salah satu penghambatnya adalah belum pede sama skillnya. Kira-kira ada nggak sih pesan buat Sobat Sepi? Ya, kayak dulu tuh sebelum aku ikut Galaksi tuh aku nggak pernah yang namanya ikut KTI sama sekali. Tapi dua orang itu tuh rendang ngajak gitu kayak ayo coba ikut, dan di awal tuh kayak yakin ngajak aku gitu, soalnya yang lain tuh banyak yang lebih potensi, sedangkan aku itu dulu di titik yang nggak tahu apa-apa tentang KTI, nggak pernah ikut ekstranya sama sekali juga. Tapi di situ ternyata memang titik awalnya itu dimana kita harus berani untuk memulai dulu. Ketika kita udah berani untuk memulai, nanti baru deh kita pelajarin secara mendalam lebih lanjutnya. Situ baru kita berproses, dan dalam proses itulah nanti yang akan banyak pelajaran yang kita dapatkan. Dan dari pelajaran, dari proses itu baru itu yang akan membuat kita kedepannya menjadi lebih baik juga. Karena nggak mungkin nggak ada prosesnya, dan nggak mungkin nggak dari nol juga. Jadi titik awalnya adalah mulai dulu, baru nanti kedepannya dilanjutkan secara lebih lanjutnya. Keren banget, dari hal-hal yang berkesan, dari suka dukanya, terus reaksinya gimana, sampai pengalaman-pengalaman saat lomba di sana tuh bikin kita semua kayak langsung tertarik buat ikut bikin KTI. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan serius yang tadi, ini ada beberapa pertanyaan hiburan. Apa tuh? Pertama, Makin tegang. Iya, makin tegang. pertama, ada gak sih lagu yang paling cocok buat gambarin dan alasannya? Mau dijawab bareng-bareng udah. Iya. Bareng-bareng ya? Coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Everything You Are. Kenapa tuh Everything You Are dari Hindia? Iya, kenapa? Karena waktu itu lagu itu kan di akhir acara Semua Galaksi selama 3 hari berturut-turut kita tuh dikasih after movie. Jadi after movie dari kita datang awal ke hotel sampai rangkaian acara sampai akhir, ini tuh isi dari after movie-nya itu lengkap, bener-bener lengkap. Panitianya tuh keren banget. Karena kenapa? Setiap muka dari sebanyak orang yang ada di Galaksi itu terekspos semua. Makanya kita juga merasa ada di situ. Terus kita nonton bareng sama semuanya, yang mahasiswa juga nonton. Dan kebetulan lagunya Everything You Are dari Hindia. Sehingga kalau udah denger intronya, Galaksi gitu. Nah kita pulang bener-bener gamon gitu. Iya bener. Emang panitia plusnya itu sangat ramah. Kita kan punya LO yang dampingin kita setiap tim, dan itu keren banget sih. Bener-bener semua tuh nggak ada yang nggak welcome. Semua welcome, semua kayak kamu butuh apa semuanya. Dan bahkan kita nangis bareng sama kakaknya sebelum pulang gitu. Gak mau pisah gitu makanya. Iya benar. Terus yang terakhir, ada dua opsi yang harus dipilih. Pilih antara begadang bertiga atau pulang telat karena revisian. Kok dua-duanya? Salah satu deh yang paling Yang paling dipilih sih pulang telat ya. Pulang telat karena revisi. Soalnya kalau malam kita tuh selalu ada agenda buat latihan presentasi setiap malam. Tapi apa yang terjadi? Pasti ada yang tidur. Itu kayak begadang sampai jam 1 dan lain gitu, kayak nanti ke kamar aku jam 11 gitu. Ini berdua tuh satu kamar, aku beda kamar. Ya kadang miskomnya di situ, tapi aku selalu nyamperin, terus kayak loh, Nina tidur, bangunin nggak? Terus kata Dewi, coba bangunin.
gitu lah. Terus sampai sempet kayak gak enak bangunin, kayak kelihatannya capek banget. Iya, jadi mending kita pulang telat sampai maghrib pun nggak apa-apa daripada harus malam begadang. Itu susah banget. Gitu. Oke, that's it for today episode. Semoga obrolan tadi bisa jadi inspirasi buat Sobat Sepi semua. Big thanks juga buat kalian pendengar setia yang udah stay sampai akhir. Jangan lupa ikutin Sepi terus ke depannya. You've been listening to Sepi and I'm Di Al-Haifa. See you next time and keep the good vibes rolling. Sepi, from dusk to race, from dreams to days. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. 2025. Oke. Sebentar, pertanyaan yang mana?